Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi kita. Baik, kita pelajari meteran listrik ya, meteran listrik. Jadi intinya hal yang wajib kita lakukan yang pertama kali ada memperbaiki meteran listrik. Apa itu Coach Mario meteran listrik? Ya, meteran listrik adalah memperbaiki iman kita dan memperbaiki sholat kita. Kenapa sholat? Karena sholat ini sholat wajib. Ya bukan sholat sunnah ya. Jadi kita perbaiki sholat wajib kita dan kita perbaiki iman. Yang pertama iman dulu. Ya sebelum sholat iman dulu. Nah ini baru teman-teman ya. Belum pernah saya ajarkan seumur hidup kisahnya. Ya kalau materinya mungkin 5 tahun lalu sudah saya ajarkan. Tapi ini kisah baru teman-teman. Ya, yang mungkin dengan kisah ini teman-teman jadi paham. Jadi gini teman, ada seorang wali. Wali itu apa Coach? Ya, wali itu orang yang sangat dekat dengan Allah. Orang yang memiliki kedekatan luar biasa dengan Allah dan orang yang memiliki ilmu dan orang yang ibadahnya luar biasa kepada Allah. Ya, ibadahnya luar biasa menurut Allah ya, bukan menurut kita manusia. Tapi ini semua menurut Allah. Maka itu adalah wali, orang yang dekat dengan Allah. Bahkan mungkin ada yang mengatakan bisa terbang, bisa ini, ya itu mungkin wali. Ya. Misalnya dia nunjuk pohon itu emas, pohonnya jadi emas, nah itu wali. Kok bisa seperti itu? Bisa. Karena itu wali, orang beda, bukan manusia biasa, tapi wali, orang yang sangat dekat dengan Allah ya. Ya, belum tentu orang yang punya ilmu ya, punya ilmu apa nunjuk jadi emas belum tentu ya. Tidak harus ya, orang yang bisa terbang nggak harus gitu. Tapi intinya wali ini banyak yang mudahnya adalah itu orang yang sangat dekat dengan Allah gitu ya, sangat spesial. Ya di sisi Allah itu spesial. Nah, jadi ini ada seorang wali berjalan di padang pasir selama 40 hari, teman-teman. Wah, ini luar biasa ya kisahnya. Jadi kita ibarat kita teman-teman ya, kita akan melakukan perjalanan selama 40 hari ke depan meskipun nanti materinya yang saya ajarkan hanya 7 hari ya, tapi perjalanan kita 40 hari. Luar biasa. Nah, 40 hari ini dia berjalan di padang pasir, teman-teman. Nah, bukan orang sembarangan wali. Ya, dia tidak makan dan tidak minum. Ya dikisahkan tidak makan tidak minum 40 hari. Coach kan mati kalau nggak makan. Iya, ini bukan manusia biasa tapi ini wali. Ya. Nah, ketika dia berjalan di padang pasir, teman-teman, dia melihat rusa. Melihat rusa sedang minum air di sumur. Dia melihat ada sumur, ada rusa. Teman-teman ya, ini sumur, ini rusa. Nah, rusanya itu ngelongok ke sumur, dia kehausan, dan air sumurnya itu naik, teman-teman. Air sumurnya naik set ke atas. Jadi dia tinggal gini aja, airnya naik. Tadi kita teorikan air harus dibenerin, ini enggak. Lihat sumur langsung naik, minum. Gluk. Enak nih, wah saya haus minum ya 40 hari perjalanan, teman. Akhirnya seorang wali ini mendekati sumur karena rusa ini melihat ada manusia, takut ya, lari dia. Rusanya lari, maka air yang tadi naik ke atas, teman-teman, diminum sama rusa, turun lagi airnya, normal lagi ya, airnya ada di bawah. Dia dekati, ngeliat sumurnya, ada airnya tapi dalam. Terus dia nangis wali ini. Ya Allah, nangis, bukan nangis karena dia nggak bisa minum, bukan. Dia nangis, ya Allah, apakah rusa ini lebih mulia dari aku ya Allah? Apakah rusa ini derajatnya lebih tinggi dari aku ya Allah? Nah, itu wali yang ngomong. Maka langsung Allah jawab, wahai fulan, Allah ya, ketahuilah bahwa
rusa ini mau minum itu ke dalam sumur itu dengan keyakinan, dengan iman yang luar biasa. Maka dengan keyakinannya itu bahwa dia akan dapat minum, maka aku perintahkan air ini untuk naik ke atas, sehingga rusa itu enak dengan minum. Sedangkan engkau Fulan, katanya wali Allah itu, engkau perjalanan 40 hari itu membawa ember, teman-teman, membawa ember dan kerekan gitu. Jadi dia membawa kerekan dan ember. Memang ketika dia haus, dia akan ngambil air pakai kerekan ini dan ember ini. Sedangkan engkau membawa kerekan, maka engkau mendapatkan air itu engkau harus ngerek dulu, harus nimba dulu ya. Mungkin teman-teman ada yang dulu pernah di desa atau mungkin sampai sekarang masih tinggal di desa, airnya itu nimba. Ya, ini lain ini teori Kesmario, keran air kan harus macam-macam. Ini enggak, ngelihat sumur timba aja, tinggal timba. Yang rusak itu lebih luar biasa lagi. Dapat airnya tinggal cerut gitu ya. Minum. Kata Allah, karena keyakinanmu itu untuk mendapatkan air engkau harus nimba dulu. Maka ya sudah, Allah sesuai keyakinanmu saja. Maka Allah nggak bantu naikkan airnya. Ini saya, teman-teman, mendapatkan kisah ini merasa kayak terpukul, cep gitu ya. Nancep, ada yang nancep di hati saya. Allah Akbar. Saya ngerasa sudah ngajarin teman-teman bertahun-tahun ya, saya merasa sudah praktek, tapi inilah kuncinya, teman-teman. Maka saya meyakini ini adalah kunci keberhasilan teman-teman. Bahkan saat ini juga ya, kalau keyakinan kita benar kepada Allah, kalau meterannya langsung lunas seketika. Nggak usah proses-proses. Seperti rusa tadi, nggak usah proses-proses panjang. Kuncinya adalah keyakinan. Nah, pertanyaannya adalah keyakinan teman-teman itu apa? Apakah teman-teman masih meyakini bahwa dengan bekerja baru bisa lunas? Maka kalau kita meyakini itu, maka Allah akan jalankan kehidupan kita sesuai keyakinan. Maka kita hari-hari harus bekerja untuk mendapatkan rezeki dari Allah, untuk mendapatkan uang. Ya, kalau kita meyakini harus dengan berbisnis baru dapat rezeki, maka dapatkan uang, maka hari-hari kita akan berbisnis untuk mendapatkan uang. Bahkan kita bekerja meninggalkan Allah, bekerja dengan tidak sholat, bekerja dengan sholat yang tidak tepat waktu, Allah kita nomor sekian kan. Yang pertama adalah kerja, yang pertama adalah bisnis. Kalau itu keyakinan kita, maka itu yang akan terjadi di kehidupan kita. Bahkan lebih parahnya lagi, teman-teman, kita sudah bekerja, kita sudah berbisnis, malah nambah banyak hutangnya, malah tambah miskin kehidupannya, hartanya nambah habis. Tidak masuk akal. Tapi di sisi lain ada yang seseorang yang merasa tidak bekerja, tidak ngapa-ngapain, tapi rezekinya banyak, uangnya banyak, secara nominal lebih banyak, hutang tidak ada. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dari 2020 sampai sekarang 2026, saya Coach Mario merasa tidak pernah bekerja sedikit pun. Ya, tidak pernah merasa. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya bisa membeli mobil ini, teman-teman, saya bisa membeli rumah. Saya kalau teman-teman lihat videonya, bisa mendapatkan rezeki 3 miliar, bahkan di rekening-rekening yang lain juga banyak isinya. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah keyakinan. Dari 2020 saya belajar magnet rezeki dengan tagline duduk diam, rezeki datang. Ya. Saya ada materi duduk diam, duit datang. Ada kelasnya saya, teman-teman. Ya. Duduk diam, duit datang. Itu cuma saya buka beberapa kali saja. Ya, kenapa enggak? Ya enggak tahu. Saya milih-milih, teman-teman ya. Orang yang saya pilih, ketika hati saya serak, saya ajarkan. Nah, hari ini saya serak, hati saya ngajarkan ilmu ini semua, teman-teman. Ya. Ilmu saya banyak, tapi pelajari dulu yang saya berikan, langsung pelajari. Tidak usah terlalu nafsu untuk ilmu-ilmu lainnya. Karena kalau satu ini saja teman-teman perbaiki dengan benar, selesai.
seperti tadi. Saya baru paham teman-teman. Oh ini ya, seperti ini ternyata pola kerjanya. Saya sudah ajarkan ke murid-murid saya dengan berbagai metode. Mudah-mudahan dengan kisah ini lebih paham. Jadi kok ada yang nggak berhasil? Misalnya dia nggak berhasil karena meterannya rusak, masih rusak. Keyakinan dia masih tidak. Ya, istilahnya gini, dia masih membawa timba tadi ya. Kita nih masih nggak membawa timba itu. Keyakinannya. Bisa jadi wali itu membawa timba tapi dia tidak meyakini itu, misalnya wali itu meyakini tidak ada timba ini nggak ada hubungannya, misalnya, maka bisa jadi itu ngalir meskipun dia membawa timba. Jadi meskipun teman-teman bekerja berbisnis, ya teman-teman yakini bahwa ada tidak pekerjaan itu, ada tidak bisnis, tetap Allah ngasih rezeki, tetap bisa kaya raya, tetap bisa lunas utangnya. Nah, seperti itu. Ya, terus coach gimana kalau meteran saya rusak, iman saya rusak, maka perbaiki dengan namanya zikir iman yakin teman-teman. Bagaimana zikirnya? Kita zikir mengucapkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa lainnya afirmasi. Ya kalau saya buat namanya zikir lah biar paham. Kalau afirmasi kan belum tentu semua orang paham. Jadi bagaimana zikirnya? Ya Allah, sesungguhnya uang, bisnis, pekerjaan tidak bisa melunasi utang saya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dan uang, bisnis,